Malam itu akhirnya Pak Rungkat nongol di rumah gue. Gayanya pas masuk tuh udah kayak pejabat negara aja, padahal cuma bawa sepeda ontel doang. Maklulah dia kan RT terhormat di sini. Tapi yang bikin gue bingung nih, kenapa begitu lihat Pak Rungkat datang, gadis itu kayaknya langsung kelihatan panik. Wajahnya pucet kayak orang lagi ketahuan nyolong mangga tetangga. Udah itu dia berusaha menutupi wajahnya saat Pak Rungkat bertanya. Dalam hati gue mikir, waduh, kenapa dengan gadis itu? Seperti ada yang sedang ia tutup-tutupi, jangan-jangan... bodo amat lah. Tapi yang bikin gue senyum lebar, Pak Rungkat nyeletuk bilang, "Dek, kalau kamu beneran tinggal sendirian, mending malam ini ikut bapak aja. Rumah saya luas, aman gak usah takut," katanya. Gue sempet kaget dong. Tapi bener juga sih, daripada tidur di sini, nanti yang ada Bu Mika malah tahu dan bisa bahaya. Gue akhirnya ngangguk aja. Ya udahlah, mau nggak mau gadis itu dipaksa setuju meski mukanya kayak abis kalah taruhan. Pak Rungkat langsung semangat bawa gadis itu naik sepeda ontelnya. Pemandangan malam itu bener-bener menegangkan. Seorang gadis cantik dibonceng di sepeda butut, dengan Pak Rungkat yang kayuhannya ngos-ngosan tapi terus senyum kayak habis dapet THR. Sedap, cihui. Sampai di rumah bukannya cerita ke anaknya si Peot. Pak Rungkat malah diem-diem aja. Dia sembunyikan gadis itu kayak lagi nyimpen barang sitaan. Pokoknya jangan sampai Peot tahu, nanti ribet urusannya, katanya dalam hati. Gue cuma bisa geleng-geleng, ya Allah, ini RT apa agen rahasia? Bisa-bisanya bawa cewek cantik pulang tapi anaknya sendiri nggak dikasih tahu. Akhirnya Lisa disuruh tidur di kamar Pak Rungkat. Katanya sih biar lebih aman dan nyaman. Padahal jelas-jelas itu kamar udah bau kapur baru campur minyak kayu putih. Pak Rungkat pura-pura bijak, dia bilang begini, "Dek, kamu di sini aja ya, istirahat yang tenang. Biar saya malam ini tidur di kamar anak saya, biar adil." Padahal dari ekspresi mukanya, kelihatan banget itu alasan ngasal. Haha. Gadis itu sendiri kayaknya kelihatan takut. Matanya celingak-celinguk kayak maling ayam ketangkep basah. Pas pintu kamar ditutup, dia sampai narik napas panjang. Seakan setiap suara kecil dari luar bikin gadis itu makin tegang. Apalagi dengar suara Pak Rungkat batuk-batuk di kamar sebelah. Nah, inilah bagian yang bikin suasana makin deg-degan sekaligus bikin tegang. Jadi tengah malam, saat Peot lagi molor pulas dengan posisi miring kayak udang rebus, tiba-tiba Pak Rungkat malah ngeluarin tali tambang bekas jemuran. Pelan-pelan Pak Rungkat ikat tangan sama kakinya si Peot. "Maaf ya nak, ini demi misi besar, demi keselamatan kampung," bisiknya sambil serius banget. Waduh, penonton yang ngeliat pasti mikirnya macem-macem. Yaelah, masa sih Pak Rungkat mau berbuat jahat? Jangan salah dulu bro, bukannya gitu. Dia cuma takut kalau Peot kebangun terus ribut nanya ini itu, malah penyamaran Lisa bisa ketahuan. Jadi cara paling gampang menurut logika ngawur Pak Rungkat ya, Peot diikat dulu aja biar aman. Nah lo, jadi penasaran kan guys, Pak Rungkat sebenarnya mau ngapain? Apa dia beneran punya niat aneh? Atau jangan-jangan lagi nyiapin rencana besar lain buat gadis yang sedang tidur di kamarnya itu? Akhirnya malam itu jadi malam paling berkesan.
Lisa yang awalnya cuma nyamar jadi gadis tak berdaya, malah terjebak di rumah Parungkat yang penuh misteri. Namun ingat guys, cerita ini hanyalah untuk hiburan semata. Jadi bukan cerita yang sebenarnya. Kalian juga pasti tahu lah. Tapi yang jelas, dalam cerita ini ngasih kita pelajaran penting nih. Bahwa hidup ini kadang emang penuh salah paham. Hal kecil bisa jadi besar kalau kita salah niat atau salah cara. Kayak Parungkat maunya melindungi, tapi caranya malah bikin deg-degan. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa jangan gampang percaya sama penampilan orang. Karena bisa aja itu cuma penyamaran. Dan niat baik itu penting, tapi cara baik juga lebih penting. Sebab kalau salah langkah, niat baik bisa disangka aneh-aneh. Semoga teman-teman penonton selalu dijaga dari salah paham yang bikin ribet, dijauhkan dari godaan yang menyesatkan, dan selalu diberi hati yang kuat untuk setia pada pilihan terbaiknya. Semoga hidup kita selalu dipenuhi tawa, berkah, dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita sayang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah nonton cerita.